Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Hidayatullah. Di sini saya bersama rekan saya, Nurmala. Baiklah, Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tata bahasa baku. Untuk yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 dan UUD Patokan yang mendasari pentingnya suatu bahasa. Yang pertama, jumlah penutur bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa pertama atau dwi bahasawan menduduki peringkat pertama. Yang nomor 2, luas penyebaran bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa setempat, bahasa kedua dan bahasa asing di berbagai tempat. Yang ketiga, peranan sebagai sarana ilmu, seni sastra, dan pengungkap budaya bahasa Indonesia memiliki peranan tersebut dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang menyatukan semua warga Indonesia dengan latar belakang budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda. ragam bahasa yang ada. Tentu saja bahasa mempunyai beberapa ragam. Yang pertama ada idiolek, ragam bahasa yang bersifat perorangan. Yang kedua ada dialek. Dialek adalah ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat di wilayah tertentu. Ada sosiolek. Sosiolek adalah ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu. Fungsiolek, ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu. Selanjutnya bahasa baku atau bahasa standar, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal ataupun resmi. Yang selanjutnya ada bahasa non baku atau non standar, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi informal atau situasi tidak resmi. Yang terakhir ada bahasa tertulis atau bahasa tulisan, ragam bahasa yang digunakan melalui tulisan, sedangkan ragam bahasa yang digunakan secara lisan tersebut bahasa lisan. Ciri situasi diglosia. Apa sih itu diglosia? Diglosia adalah situasi kebahasaan dengan pembagian fungsional atas variasi bahasa atau bahasa yang ada dalam masyarakat. Misal ragam atau bahasa A untuk situasi resmi di kantor dan ragam atau bahasa B untuk situasi intim di rumah. Situasi diglosia dapat disaksikan di dalam masyarakat bahasa jika dua ragam pokok bahasa dipakai secara berdampingan untuk fungsi kemasyarakatan yang berbeda-beda. Ada juga ragam pokok situasi diglosia. Apa aja sih ragam pokok situasi diglosia? Ragam pokok situasi diglosia ada dua macam. Yang pertama, ragam tinggi yang digunakan untuk hal resmi dan formal. Dan yang kedua, ragam rendah yang digunakan dalam pergaulan. Lalu selanjutnya, Pembakuan bahasa. Indonesia ada kecenderungan untuk mendasarkan penyusunan tata bahasa pada ragam tinggi bahasa tulisan. Ada dua perangkat norma bahasa yang bertumpang tindih, yaitu norma yang dikodifikasi dalam bentuk buku tata bahasa sekolah. Norma yang kedua, norma berdasarkan adat pemakaian yang belum dikodifikasi secara resmi. Ciri-ciri ragam bahasa baku. Bahasa baku salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok, yang dijadikan dasar ukuran, atau yang dijadikan standar. Ciri-ciri bahasa baku yaitu, yang pertama, ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis. Yang kedua, ragam bahasa baku memiliki sifat kecendikiaan. Yang ketiga, baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. next, fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku yang pertama, fungsi pemersatu bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa. Yang kedua, fungsinya memberi kekhasan bahasa baku, membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku sendiri. Yang keempat, fungsi sebagai kerangkaan acuan norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur betul tidaknya pemakaian bahasa orang atau golongan. Bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah, yang dibakukan atau yang dianggap baku. Bahasa yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakai bahasa. Bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar atau betul. Hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing, dalam ketiga bahasa tersebut terjadi proses saling mempengaruhi terutama dalam bentuk kata dan perluasan kosakata. Hubungan ketiga bahasa tersebut seyogianya dikembangkan ke arah bagi tugas yang saling melengkapi. Sejumlah fungsi bahasa untuk di masyarakat atau sejumlah fungsi kemasyarakatannya.
Bahasa mempunyai beberapa fungsi untuk di masyarakat. Yang pertama ada fungsi bahasa resmi pada taraf negara ataupun daerah. Yang kedua fungsi bahasa perhubungan luas. Yang ketiga fungsi bahasa pendidikan formal. Yang keempat fungsi bahasa kesenian. Yang terakhir ada fungsi bahasa keilmuan dan keteknologian. Mungkin itu yang ada di PPT kelompok saya dan kelompok Faisal. Untuk kesimpulannya akan diberikan langsung oleh rekan saya Nurmala. Silakan. Kesimpulan dari bahasa baku ini adalah bahasa yang dipakai di saat acara yang formal dan acara-acara yang resmi. Berbeda dengan bahasa yang non baku yang hanya kita pakai sehari-hari. Bahasa baku bahasa yang sering kita pakai ketika ada acara formal, acara yang resmi, bahasa yang benar-benar menurut kaidahnya, menurut kaidah bahasa Indonesia itu sendiri. Sedangkan bahasa yang non baku, bahasa yang biasa kita pakai hanya untuk berkomunikasi dengan santai atau berkomunikasi dengan hal-hal yang tidak resmi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Faisal Hidayatullah dan rekan saya Nurmala. Saya pamit undur diri. terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.